Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Hari ini masih dalam kondisi cuaca yang tidak menentu. Masih ada yang panas, ada yang mendung, dan ada yang sudah turun hujan seperti yang terlihat di video ya. Jadi awannya luar biasa sekali ya, berbeda-beda, ada yang terang, ada yang sisi yang gelap gitu ya. Baik, sobat Google semua, pada kondisi hari ini, video kali ini saya akan mencoba mengajak sobat Google semua melihat area Cijago seksi 3 menuju ke Simpang Susun Krukut ya. Bagaimana hasil dari pekerjaan erection PCI girder di jembatan Kali Krukut, dan juga bagaimana kondisi di area ini ya. Nah, di sini ini adalah merupakan bagian dari jalan lontar. Mungkin sobat Google semua yang sering melintas ya untuk jalan yang nantinya saat ini masih bisa dilalui. Sekali lagi kita melihat di sini sudah hampir selesai, mungkin menunggu tahap pengerasannya saja ya. Tinggal menunggu tahap pengerasan, lalu setelah mungkin kondisi jalannya sudah keras, baru nanti warga ataupun kendaraan yang akan melintas di jalan lontar nanti akan dialihkan ke jalur yang saat ini kita lihat dalam pembangunan ya. Selain itu, untuk jalan permanennya seperti yang kita lihat di sini, di area ini akan dibuatkan flyover jalan lontar ya. Ini adalah salah satu abutmen ya. Dia terdiri dari 2 abutmen dengan 1 pilar. Ini adalah satu abutmen yang sedang kita lihat progresnya, sedang pemasangan bagisting. Dan di sisi ini seperti yang saya sebutkan tadi, jalur lontar yang sebenarnya ini nantinya masih akan dialihkan untuk peralihan sementara, karena jalan yang saat ini dilalui ini akan dikeruk menjadi bagian dari main route tol Cijago seksi 3. Ya, karena main route tol Cijago seksi 3 di ruas Kukusan Limo ini kurang lebihnya dia akan berada di bawah ya, di beberapa titik, karena memang di area ini kan ada berbeda ketinggian ya. Jadi ada beberapa titik dia sudah tepat berada di titik tersebut, ada beberapa titik namun membutuhkan adanya pengerukan tanah ya. Seperti yang saat ini kita lihat, ini adalah masuk di area yang pengerukan tanah. Kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 meter ya dari jalan yang ada yang saat ini digunakan, itu ada pengerukan sekitar 4 sampai dengan 6 meter. Dan ini kita lihat progres dari pekerjaan pilar, juga sudah pemasangan bagisting berikutnya. Jadi flyover jalan lontar ini terdiri dari sekali lagi 2 abutmen dan juga 1 pilar. 1 pilarnya persis berada di tengah ya. Dan untuk abutmen yang terakhir ya, ini masih dalam proses pengerasan lantai kerja, sebelum nantinya juga akan naik ke pembesian dan juga pemasangan bagisting di seperti yang kita lihat di abutmen sebelumnya ya. Jadi ini area ini awalnya menjadi kenapa terlambat dibandingkan di sisi abutmen yang sebelumnya, karena ini awalnya menjadi jalan kendaraan proyek ya. Sekarang akses kendaraan proyeknya sudah digeser agak ke tengah ya, di antara pier dan juga abutmennya. Baik sobat Google semua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada penggalian ya. Terima kasih banyak sobat Google semua yang telah mengoreksi istilah-istilah pembangunan ya. Nah, di sini adalah proyeknya disebut dengan cut and fill. Jadi adanya penggalian atau pengerukan tanah ini ya, dilakukan oleh ekskavator, lalu nanti dia akan didistribusikan atau akan dilakukan pengisian atau penimbunan tanah ke area yang memang membutuhkan tanah merah ini. Nah, area yang membutuhkan tanah merah adalah area di ruas Kukusan terlebih dahulu, yaitu dekat dengan gerbang tol Kukusan, masih membutuhkan banyak timbunan tanah di sana gitu ya. Dan nanti mungkin kita akan coba pantau ke sebelah sana, namun bukan di video kali ini ya, nanti mungkin di besok hari ataupun lusa
kita akan terus pantau. Ini adalah masuk ruas Kukusan Limo. Seperti yang saya sampaikan di video awal tadi, bahwa video ini akan menampilkan akses menuju ke Simpang Krukut mengenai pekerjaan erection PCI girder kemarin ya, sudah ada pemasangan PCI girdernya. Lalu bagaimana juga tentang beberapa titik di Simpang Krukut, apakah ada perubahan dibandingkan video yang sebelumnya ya. Nah, saksikan terus sampai habis. Nah, inilah pandangan atau drone view dari kondisi jalan menuju jalan lontar sedang tahap yang namanya cut and fill. Di sini juga kita lihat ada ekskavator ya yang standby. Dan di depan sana kita lihat ya, sudah tidak ada lagi girder ya. Terlihat dari kejauhan sudah tidak ada lagi girder yang standby di lokasi ini. Artinya berarti bisa kita simpulkan bahwa di depan sana sudah selesai. Apakah benar sudah selesai? Maka kita saksikan terus sampai habis. Baik, kita sebelum menuju ke progres di PCI girder jembatan Kali Krukut, kita akan coba lihat mengenai pekerjaan yang ada di jalur jalan lontar menuju ke jembatan Kali Krukut. Di sini ada pekerjaan untuk dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah di sini berbentuk miring ya. Kita lihat ya. Jelas sekali berbentuk miring di sini. Jadi sepertinya memang tidak menggunakan tiang-tiang panjang ya. Jadi karena mungkin memang membutuhkan atau sudah cukup gitu ya area tanahnya. Karena kalau beberapa kali sempat saya tanyakan kenapa ada yang dinding penahan tanahnya miring, kenapa ada dinding penahan tanahnya lurus ya atau berbentuk tiang-tiang panjang. Informasi yang saya dapatkan ketika bertanya adalah mengenai tentang ketersediaan lahannya. Jika ketersediaan lahan terbatas, tidak bisa dimiringin, maka dibuatkanlah bentuknya lurus atau dengan tiang panjang ataupun bore pile dan sebagainya. Itu yang saya tahu ya, yang kebetulan saya pernah tanya. Namun jika memang ada yang perlu dikoreksi, maka jangan segan. Jika sobatku semua memiliki basic pengetahuan tentang pembangunan jalan tol, maka silakan berbagi di kolom komentar. Ya, jadi inilah pandangan mata tentang progres pemasangan dinding penahan tanah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, artinya pada saat tadi kita berada di ketinggian, bahwa terlihat sekali bahwa kondisi di area ini sudah tidak ada girder ya, tidak ada PCI girder yang standby. Nah, di sini tuh berarti kurang lebih ada sekitar 29 PCI girder kemarin sudah dipasangkan. Nah, seperti apa hasil pemasangan PCI girder di jembatan Kali Krukut? Mari kita lihat ke depan. Sambil nanti juga selain kita melihat PCI girder, kita akan pantau juga bagaimana progres pekerjaan di Simpang Susun Krukut dengan kondisi yang memang hujan seperti ini. Kira-kira apakah ada progres dari video sebelumnya atau kondisinya sama saja? Nanti kita coba sama-sama lihat ya. Nah, ini kebetulan sekali kita bisa langsung melihat bahwa terdapat dua kren besar ya yang memang yang memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk mengangkat PCI girder dan untuk membantu dalam pemasangannya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa ke-29 PCI girder telah terpasang. Nah, inilah kondisi jika kita melihat langsung hasil dari pemasangan PCI girder. Nah, untuk di jembatan sisi sebelah kiri ya, kalau saya ternyata amati kembali, memang jembatan yang paling kiri ini adalah untuk khusus rem 4. Nah, sedangkan untuk yang di bagian tengah ini adalah untuk main road Cijago 3 dan beberapa akses ya, baik nanti dari rem 6 dan rem 3 ya, rem 3 dan rem 6 itu juga menuju ke jembatan Kali Krukutnya ini melalui jalur yang jembatan Kali Krukut yang besar. Jadi kalau untuk sisi paling kiri ini adalah benar-benar hanya untuk yang rem 4 ya, hanya untuk khusus rem 4 informasinya. Nah, untuk rem 5 nya kemungkinan besar malah juga akan berada masuk di jalur main road. Nanti dia baru akan, karena dia akan lurus ya melalui terowongan atau tunnel ya, terowongan dari tol Desari maksud saya,
terowongan tol Desari. Nah, jadi mungkin rem 5 ini akan melintas dari jembatan yang lebih besar daripada jembatan yang rem 4. Ya. Dan kita lihat di sini juga ada pekerjaan yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya tentang memberikan batu pasir di granular ya, sebelum nantinya bersentuhan langsung dengan tanah. Kemarin ada yang bertanya, kok tidak terlihat adanya tidak terlihat adanya vibro ya untuk memadatkan itu. Kebetulan memang kalau saya lihat di sini ada vibronya, namun saya tidak tahu pemadatannya dilakukan kapan karena juga saya tidak melakukan pemantauan sepanjang hari, maksud saya. Jadi saat saya tidak tahu, kalau saya sebutkan nanti tidak dipadatkan, takutnya saat saya kebetulan tidak naik di udara ternyata dipadatkan, nanti malah saya salah ya. Jadi kurang lebihnya kalau di tempat lain ada terlihat jelas ada vibronya ya. Kita lihat di situ ada ekskavator yang berwarna hijau ya, hijau toska, itu melakukan penggalian atau pengerukan untuk di jalur peralihan Krukut ya, Jalan Krukut dan juga Jalan Curug Agung. Karena seperti yang saya sampaikan, Jalan Curug Agung nantinya dia akan diputus juga ya untuk jalur tengah yang saat ini kita lihat. Nah, ini kita lihat ada mobil merah yang melintas. Nantinya kalau mau menuju ke arah Tugu Tanah Baru ataupun Krukut, maka harus melintas di jalur peralihan yang di sebelah sisi dari dinding penahan tanah rem 3 yang sudah dikerjakan oleh GI atau Girder Indonesia, kontraktor dari tol Desari tahap 2. Sedangkan untuk kontraktor dari Cijago 3 adalah PP Presisi LMA KSO. Nah, inilah juga jalur yang nantinya jalur akses keluarnya di sini ya, di titik yang kita lihat saat ini. Ini adalah akses nantinya untuk keluar menuju ke arah Tanah Baru. Sedangkan nanti jika Sobat Gogo semua menuju ke Krukut, maka diluruskan saja, nanti bisa langsung keluar di area dekat masjid yang nantinya akan di relokasi ya. Nah, kita lihat, kita pantau ke depan. Ini sudah jalur peralihan di beberapa titik sudah dilakukan pengecoran atau perkerasan, dan di sisi lain sudah dengan lapisan-lapisan jalannya. Kita masih melihat di titik ini masih ada rumah ya, dan di depan sana terlihat ada pekerjaan untuk box culvert ya. Nah, untuk lalu lintas saluran airnya agar tetap bisa berjalan dengan lancar, karena nantinya bagian atasnya akan dilalui oleh jalan peralihan. Begitu juga dengan rem 3 masih dalam pekerjaan penimbunan tanah di sana. Ini adalah progres di jembatan rem 8. Kita lihat ada truk konkrit pump kalau tidak salah ya. Truk konkrit pump. Jadi ini untuk menyalurkan bahan beton segar untuk di bagian-bagian yang tadi, kalau ini bagiannya kebetulan bagian atas atau bagian terjauh dari titik tertentu ya. Jadi dibantulah oleh truk konkrit pump kalau tidak salah sebutannya. Dan ini perkembangan lainnya saya kira masih sama, jadi kita tidak perlu berlama-lama untuk melihat hal tersebut. Jadi kondisi di Simpang Krukut juga tetap ada perubahan walaupun kondisi hujan. Ini juga kita lihat ada gorong-gorong yang sudah di loading di area yang saat ini kita lihat, di area menuju arah ke jembatan Kali Krukut, diturunkan di sana. Itu tadi saya lihat diturunkan dengan menggunakan truk loader ya. Nah, jadi di situ diturunkannya gorong-gorong. Ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ya Sobat Gogo semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih sekali atas segala dukungan dan juga support dari Sobat Gogo semua. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.